Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kemarin kita sudah berkumpul di Lampung. Seluruh direksi dan semua yang menangani program CSR BUMN. Di mana tentu konteksnya ini kita terus melakukan transformasi dan perbaikan sistem yang ada di BUMN. Waktu itu kita awali bagaimana perbaikan di Forum Human Capital BUMN. Forum Human Capital BUMN sekarang itu benar-benar kita pakai untuk bersama-sama Kementerian BUMN dalam memperbaiki daripada tentu kapabilitas dan pengertian bagaimana menjadi keluarga besar di BUMN. Jadi di Forum Human Capital itu kita melakukan training classroom buat komisaris, buat direksi dan lain-lainnya. Nah, hal ini penting kenapa? Jangan sampai tadi dalam transformasi BUMN sendiri human capitalnya tidak terjadi. Kami terus berlanjut memperbaiki juga forum Humas BUMN yang nanti juga akan kita sinergikan dengan marketing, Markom. Kenapa juga forum Humas BUMN diperbaiki? Karena penting sekali kita mempunyai forum Humas yang mengerti bagaimana menyampaikan daripada yang terjadi di masing-masing perusahaan BUMN tersebut. Seperti apa? Perubahan bisnis modelnya, brand positionnya, dan juga transparansi daripada tentu kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan kepada publik. Setelah itu baru kita bicara perbaikan daripada CSR-nya. Atau kata lain forum TJSL. Nah, forum TJSL sendiri atau CSR ini kita sekarang ingin fokus hanya di 3 bidang, yaitu salah satunya pendidikan, lingkungan hidup, dan juga yang namanya pendampingan UMKM. Kenapa kita fokuskan di 3 bidang ini? Tidak lain melihat situasi nyata yang terjadi di Indonesia dan juga bagaimana kontribusi yang bisa berkesinambungan ke masyarakat. Kita tahu sekarang mayoritas penduduk Indonesia itu banyak anak muda. Nah, karena itu dalam pendidikan ini adalah bagaimana kita mendorong mengupgrading atau memberikan hal-hal yang positif di hal pendidikan seperti tentu beasiswa kepada anak muda Indonesia. Dan ini tentu kita sinergikan juga dengan program yang sudah ada hari ini LPDP. Jadi kita kalau LPDP berapa ribu ya kita ikutan nanti. Supaya ini menjadi tadi, bagaimana kita menyiapkan generasi muda Indonesia ke depan yang bisa siap untuk perubahan. Lingkungan hidup juga sama. Kita lihat bagaimana di lingkungan hidup ini penting. Kita mulai menjaga yang namanya kelestarian daripada alam kita. Karena ke depan sendiri kita harus mensinergikan antara lingkungan hidup, pendapatan masyarakat, dan juga tentu perubahan iklim. Nah, hal ini kenapa kita juga nanti disampaikan oleh Pak Teddy, bagaimana kita mendorong juga yang namanya penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya tadi untuk penghijauan, untuk oksigen, dan juga pendapatan masyarakat. Seperti yang kita sudah lakukan di Toba kemarin, penanaman pohon macadamia nuts yang harganya itu mahal, ya, jadi penduduk bisa mendapatkan pendapatan, tetapi ini pohon yang hidup sepanjang tahun. Sehingga menghasilkan O2, tetapi juga bagus untuk penghijauan dan lingkungan hidup. Nah, ini kita lakukan di situ. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, ketika perusahaan-perusahaan BUMN mendorong bagaimana lebih banyak UMKM tercipta, pembiayaan tercipta, nah tapi isu klasiknya kadang-kadang pendampingan kepada perubahan yang terjadi di industri
ekonomi ini UMKM kadang-kadang tertinggal. Nah, karena itu kita coba dampingkan. Nah, jadi apa intinya? Kita ini membangun ekosistem. Transformasi human capital, transformasi juga bisnis model, tetapi CSR-nya juga ditransformasi sehingga ini menjadi satu kesatuan yang baik sehingga impact-nya bisa dirasakan. Dan juga yang terakhir, kami juga kemarin di Lampung bagaimana memastikan Satgas ya bencana ini juga terus cepat tanggap. Dan kita sudah punya Satgas di seluruh provinsi ketika ada hal-hal yang memang perlu dibantu. Seperti contoh kejadian Semeru, itu Pak Arya bersama tim langsung turun. Atau kemarin kebakaran di Baduy, sama langsung turun. Nah, karena itu pada hari ini kita ingin memastikan bahwa rekan-rekan media, masyarakat juga mengetahui apa yang terjadi di transformasi juga mengenai kebijakan ke depan CSR daripada BUMN itu sendiri. Pak Teddy mungkin silakan dari hasil yang kita sudah lakukan di Lampung kemarin. Makasih Pak Menteri. Teman-teman sekalian, sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, memang kita sedang melakukan transformasi besar-besaran di bidang tanggung jawab sosial BUMN atau CSR BUMN. Yang pertama, memang kita sesuai arahan dari Pak Menteri, dampaknya itu memang kita harus terukur. Dampaknya benar-benar kita pastikan program-program CSR itu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jadi baik masyarakat maupun lingkungan itu sebagai subjek, tidak hanya objek dari programnya. Kemudian juga yang kedua, kita perbaiki tata kelolanya. Tata kelola baik di kementerian terkait dengan governance, dengan peraturan-peraturan terkait dengan TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, juga di BUMN. Kita dorong terus dari perusahaan BUMN kita itu untuk penguatan dari struktur unit dari CSR-nya. Yang ketiga, teknologi juga kita terus tingkatkan, digitalisasi untuk program-program CSR. Kemudian juga kolaborasi baik eksternal dengan pihak eksternal yang memiliki aspirasi yang sama untuk program-program CSR ke masyarakat, dan juga kolaborasi secara internal di BUMN. Dan yang terakhir tentunya kita pengen seluruh karyawan BUMN itu juga engage melakukan kegiatan-kegiatan CSR. Jadi kita terus dorong untuk employee volunteer program. Nah, seperti yang disampaikan Pak Menteri, yang telah kita lakukan di Lampung, ini tidak hanya diskusi, tapi benar-benar kita komitmen nyata dari 12 klaster BUMN, plus 1 dari Dana Reksa PPA, yaitu untuk pendidikan misalnya, untuk beasiswa pendidikan, untuk 7.700 mahasiswa. Kemudian terkait dengan lingkungan, kita akan melakukan penanaman pohon sesuai dengan instruksi dari Pak Menteri, 1 juta pohon. Dan juga yang terakhir, pendampingan bagi digitalisasi untuk UKM untuk go digital. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih Pak Teddy. Mungkin silakan Pak Arya untuk Satgas, silakan. Baik, makasih Pak Menteri. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir, bahwa Satgas Bencana BUMN ini sudah mencapai ke 34 provinsi. Tidak hanya itu, sampai ke level kabupaten. Makanya sudah dimulai sejak 2020, Januari dulu. Ketika Jakarta banjir, itulah langkah pertama ketika Satgas Bencana BUMN mulai turun. Dan sekarang mudah-mudahan dimanapun ada bencana, pasti BUMN-nya udah ada di sana. Nggak nunggu 1 hari, pas hari hanya langsung turun. Seperti kemarin kejadian waktu ada gempa di daerah Banten, itu langsung Satgas Bencana kita turun untuk berikan makanan. Itu adalah langkah pertama yang biasa dilakukan oleh teman-teman Satgas. Jadi sekarang ini dengan arahan yang bilang Pak Menteri, diharapkan semua Satgas Bencana yang ada di BUMN ini, dimanapun berada, setiap langkahnya, setiap ada bencana, maka mereka harus turun lebih dahulu untuk membantu masyarakat dan juga mendampingi masyarakat. Dan seperti biasa juga, biasanya bencana ini tidak hanya selesai bencana, pasca bencana pun biasanya BUMN akan mendampingi mereka. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dibuat oleh kawan-kawan Satgas Bencana, dan diharapkan ini bisa membantu negara sebelum yang lain turun, BUMN-nya sudah hadir lebih dulu di sana. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih.
sudah di angka-angka itu yang sudah dilakukan atau target yang akan dilakukan, terus kemudian kurun waktunya berapa lama sih Pak? Mungkin memperjelas 7.700 beasiswa tuh setiap tahunnya atau setiap kapan? Sama 1 juta pohon tadi. Terima kasih. Jadi terima kasih Mbak. Jadi 7.700 beasiswa ini yang akan dilakukan untuk 1 tahun ini. Jadi memang kemarin di Lampung ini rakor, di mana kita pengen di awal tahun ini kita jelas nih. Kita jelas berkolaborasi apa yang akan kita lakukan selama setahun. Yang tadinya sendiri-sendiri kita gabungkan. Rakor. Jadi kita semua kolaborasi sesuai arahan Pak Menteri. Udah kita harus berkolaborasi. Jadi kita komitmen bersama seluruh BUMN untuk beasiswa, untuk juga untuk penanaman pohon, untuk lingkungan dan juga untuk apa peran kita untuk mendorong dari UMKM Indonesia. Jadi kita mau tuh terkonsolidasi, jangan fragmented sendiri-sendiri. Sama, ketika kita mentransformasi daripada Forum Human Capital kan kita pengen ada tadi perbaikan di seluruh ini, tidak hanya pendidikan komisaris, pendidikan untuk CEO, CFO dan kebutuhan lainnya, leadership, tetapi kita juga tekan bagaimana keberpihakan kepada kepemimpinan muda dan perempuan dan ditargetkan. Nah itu sudah terjadi. Sama seperti Forum Humas, kita pengen masing-masing strategi ini konkret. Contoh, saya suka bicara ekosistem BRI adalah untuk mendorong tadi bagaimana pembiayaan di desa-desa untuk UMKM-nya. Nah, fokus ke situ. Bank Mandiri lebih kepada urban, perkotaan. Nah, jadi tentu UMKM-nya pun yang lebih cocok ke perkotaan. BNI seperti itu, Pelindo. Nah, ini kita mappingkan semua. Jadi jangan sampai tadi pendapatan yang didapatkan BUMN sehingga kita menargetkan profit juga yang baik, ini tidak terjadi keseimbangan. Karena kita penting sekali bahwa perusahaan milik negara ini dikelola secara profesional. Nah, lalu apa hubungan sama CSR? Sama, CSR itu kan bagian dari kepedulian BUMN untuk program di masyarakat. Nah, daripada ini juga tercecer terpisah-pisah, kita coba lakukan konsolidasi. Sama seperti kemarin dengan penandatangan kita dengan Basnas, zakat. Zakat BUMN yang tadinya terpisah-pisah pun kita sekarang konsolidasi. Kita bekerja sama dengan Basnas sesuai dengan undang-undang, tapi mirip dengan CSR. Kita sudah meminta Basnas bahwa dana-dana zakat ini bisa nggak diprioritaskan juga untuk pendidikan. Untuk siapa? Nah, berbeda dengan CSR. Kalau CSR tadi kan untuk mahasiswa. Tetapi kalau Basnas untuk anak-anak yang pintar tapi tidak mampu di desa-desa. Nah, supaya apa? Ada keseimbangan juga pendidikan, tidak hanya masyarakat yang di perkotaan, tapi yang di desa-desa. Kadang-kadang generasi muda di desa-desa, dia punya kemampuan, tapi tidak punya biaya untuk sekolah di kota-kota besar. Nah, ini kita dorong tadi programnya. Jadi sehingga ini rapih. Sama seperti Satgas. Kalau masing-masing datang ke Semeru, tidak terkonsolidasi, akhirnya apa? Nanti akhirnya semua ngirim makanan. Padahal makanan itu banyak yang busuk dalam waktu beberapa jam. Ada juga makanan paket yang bisa tahan berapa lama. Tapi udah kebanyakan. Yang diperlukan sebenarnya pembangunan rumah misalnya. Nah, tapi karena ini tidak terkonsolidasi, akhirnya banyak yang barang-barang yang tidak bermanfaat dikirimkan. Nah, itulah contoh kemarin setelah konsolidasi Satgas, kita bisa lihat di Semeru, kita rapih. Kita buka yang namanya lahan untuk rumah, kita buka dapur umum, kita juga bantu pendidikan daripada tadi anak-anak yang merasa trauma terhadap kejadian. Nah, kita lakukan ini. Karena saya berprinsip begini, berapapun dana yang dipergunakan BUMN kita harus bertanggungjawabkan. Good corporate governance harus terjadi.
baik di CSR, baik juga di Satgas daripada bencana, dan juga tadi bagaimana kita membangun daripada persepsi bahwa ini adalah hal kita melakukan perubahan secara signifikan. Tidak hanya per kelompok, tetapi ini konsolidasi total Kementerian BUMN. Gitu. Jadi kayak sekolah begitu, daripada BUMN ini nyokolin ini, BUMN ini nanam ini. Kalau 1 juta pohon dalam setahun itu kan luar biasa. Nah ini hal-hal yang kita coba konsolidasikan gitu.